Terkadang desain kita itu udah capek-capek bikin mungkin dari A sampai Z, prosesnya panjang, dan itu ternyata di low priority atau tidak sesuai sama bisnisnya atau dari sisi produknya. Itu mau nggak mau kita harus ikhlas lah disunsetin desain kita, nggak diimplement lah intinya. Welcome to Recruit Decode, tempat di mana kita dapat mengetahui perjalanan karir dari tech talent di bidang software engineer, product management, data science, dan digital marketing. Perkenalkan, gue Firjan Diaulia, Senior Product Designer at BRI, yang akan menemani kamu di Recruit Decode kali ini untuk membahas mengenai kupas tuntas karir product designer. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru banget kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan notifikasi terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Firjan Diaulia, saya merupakan seorang senior product designer di Bank Rakyat Indonesia. Saya memiliki pengalaman sekitar 4 tahun sebagai product designer. Selain bekerja full time, saya juga sekarang sering berkomunitas di Web3 dengan membentuk komunitas bagi produk-produk designer yang ingin aktif di Web3 seperti NFT atau bikin blockchain atau apapun. Nah, saya lagi aktif di sana. Terus juga ada beberapa freelance project juga sih selain di luar Web3 tadi. Oke, product designer itu apa? Product designer itu kita mungkin kayak UI UX, kita lebih memastikan dari sisi interaksi bagaimana si user itu bisa berinteraksi dengan produk yang kita buat. Baik itu dari sisi visual ataupun dari sisi pengalamannya. Tapi selain itu, biasanya product designer itu kita nentuin juga nih arah produknya ke arah mana. Dari sisi bisnisnya itu bagusnya itu seperti apa. Selain memperhatikan bagaimana user kita berinteraksi, kita juga memperhatikan bagaimana si produk itu bisa lebih baik lagi di kompetisi gitu. Oke, kalau di day to day-nya di dalam product development, biasanya kita ada dua fase. Di fase discovery ataupun fase delivery. Di fase discovery, kita nyari tahu dari sisi produk kita itu yang pas buat user itu seperti apa. Terus kira-kira inovasi-inovasi apa atau ide-ide apa nih yang ada dari berbagai stakeholder ini kita satuin jadi satu produk. Sedangkan kalau misalnya di sisi delivery-nya, kita juga mastiin nih, as a product designer, kita mastiin ke usernya, apakah produk yang kita sudah buat itu sudah sesuai atau belum. Jadi kayak lebih kita memperbaiki hal yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada dua, kita mencari tahu apa yang mau kita bangun, dan kita memperbaiki apa yang sudah kita bangun. Oke, product designer dan UX designer sebenarnya itu sama-sama mirip gitu, nggak beda jauh. Nah, cuman bedanya itu mungkin kalau product designer kita lebih end to end lagi. Dari sisi pengalamannya, dari sisi visualnya juga kita kayak mastiin apa yang kita desain itu bisa dipakai developer dan juga konsisten. Kalau misalnya UX designer biasanya itu lebih fokus lagi arahnya. Kita lebih kayak mastiin lagi dari sisi UX-nya doang atau dari sisi interaksinya doang gitu. Sedangkan dari sisi visualnya biasanya seorang UX designer itu kita nggak sampai ke sana gitu. Cuma dari sisi usernya aja ada problem apa enggak, ada opportunity baru apa enggak, habis itu baru visualnya kita oper ke UI designer. Oke, mungkin yang pertama dari sisi informasinya yang di password itu, itu kayak masih nggak kelihatan gitu kalau misalnya kita nggak klik gitu. Sedangkan yang satu lagi itu lebih jelas informasinya. Kalau misalnya dilihat sih lebih bagus yang si informasinya itu kelihatan di bawah gitu, dibanding kita harus ngeklik lagi gitu. Kalau buat user sebenarnya lebih enak yang atas, yang message send-nya dibanding yang bawah. Itu lebih direct sama nggak usah mikir panjang gitu, karena yang bawah tuh teksnya terlalu panjang dan kita malah mikir lagi tuh. Oke, nah ini kalau dari kedua ini yang pasti yang ada settingnya, kita tuh harus ngasih choice ke usernya. Ibaratnya ada lebih enak yang kedua tuh ada shortcutnya. Ketika kita disuruh allow function gitu, nggak mungkin kan kita buka sendiri gitu terus open setting sendiri. Nah yang kedua tuh lebih oke, karena dia bisa
langsung ngarahin user untuk buka settingnya. Aku kayaknya lebih pilih yang retry yang ada buttonnya itu warna biru. Soalnya focal point-nya lebih kelihatan dibanding yang try again. Kalau yang try again yang satu lagi, itu agak nyatu sama si ilustrasinya. Lebih susah nge-scanningnya. Kalau dari jauh aja, dari awal gitu kayak lebih susah nge-scanningnya sih. Nah, yang terakhir, kecil ya. Kalau yang terakhir sama kayak yang tadi, kayaknya lebih prefer yang ada optionnya. Ada 2 button tuh. Kalau sama yang 2 button itu lebih jelas sih. Kalau yang satu lagi itu antara si typography sama si elemennya itu yang ngeblur itu agak susah tuh dibacanya buat user. Jadi lebih enak yang ada putihnya itu sih, warna putih komposisinya. Kalau tanggung jawabnya as a product designer sebenarnya mirip-mirip sih. Tanggung jawabnya product designer di product development, kita tuh harus pastiin banget kayak apa yang kita buat, apa yang kita desain, itu udah sesuai sama user gitu. User tuh udah ngerti gitu. Selain itu, kita juga harus mastiin apakah bisnis objektif yang ditentuin sama bisnis team atau product owner tuh udah bisa tercapai belum sih sama desain yang kita buat. Selain itu, kita juga harus mastiin dari sisi tech-nya, apakah dari sisi teknologinya itu, atau mungkin dari sisi interaksi yang kita buat itu bisa diimplement oleh developer apa enggak. Nah itu ada 3 yang diperhatikan tanggung jawabnya. Dari sisi produknya, bisnisnya, dari sisi usernya, sama dari sisi teknologinya. Mungkin saya akan jelasin perjalanan saya. Mungkin kayak maksudnya product designer tuh banyak orang yang dari graphic designer atau mungkin dari engineer ke PD. Kalau saya itu dari awal, dari mulai internship, saya intern menjadi UI designer di sana, di salah satu startup di Kota Bandung lah. Dan di sana saya belajar banyak langsung mengenai pertama product development, terus juga UI UX. Itu awal-awal saya lebih kurus ke visualnya atau dari sisi visualnya. Nah, habis dari intern itu akhirnya saya langsung part time di company itu. Part time saya dapat tanggung jawab lebih, saya riset pertama kali di sana, saya belajar banyak tentang riset. Untuk selanjutnya saya menjadi product designer pertama kali di namanya Aruna Indonesia. Di sana saya lebih end to end lagi, dari mulai riset, terus dari mulai membuat aspek visualnya, dari mulai ideation dengan beberapa stakeholder. Nah di sana saya lebih end to end lagi. Nah setelah itu baru saya jadi sekarang nih jadi senior product designer di Bank Rakyat Indonesia. Latar pendidikannya ini sebenarnya kalau di product designer ini beda sama mungkin kayak kedokteran atau mungkin engineer yang lain. Kalau jadi PD ini sebenarnya barrier-nya itu cukup rendah di sisi pendidikan. Maksudnya background-nya bisa dari apapun. Saya sendiri itu background-nya dari manajemen bisnis malah. Manajemen bisnis, karena di PD itu semua bidang itu tercampur di sana. Baik dari sisi bisnis, dari sisi desain, ataupun dari sisi tech-nya. Jadi nggak begitu berpengaruh sih dari sisi background pendidikan ke arah PD. Cuman kalau misalnya mungkin ada yang kuliahnya backgroundnya psikologi atau mungkin backgroundnya tech, itu biasanya lebih enak lagi tuh onboardnya atau mungkin ngobrol sama stakeholdernya itu lebih enak lagi. Tiga top skill yang harus dikuasai oleh seorang product designer. Yang pertama itu komunikasi, karena itu core skillnya banget. Kita mau ngedesain sebagus apapun, kalau misalnya kita nggak bisa mengkomunikasikan desain decision kita ke berbagai stakeholder, itu nggak akan jalan gitu dari sisi komunikasinya. Terus yang kedua, critical thinking-nya. Dari gimana cara kita melihat suatu permasalahan. Kita kayak misalnya udah tahu masalah itu, kita harus gali lagi tuh masalahnya. Mungkin dari sisi bisnisnya, atau mungkin dari sisi tech-nya, atau dari sisi usernya. Itu harus bisa melihat dari berbagai perspektif itu.
Terus yang kemudian skill berikutnya itu yang pasti creativity, karena kita di desain, dan kita juga sebagai product designer tuh harus bisa berinovasi sama berpikir kreatif tuh ketika ingin nge-solve suatu problem atau ingin membuat suatu produk. Nah, kita tuh harus punya sisi kreativitas di sana gitu. Oke, struktur organisasi product designer itu tergantung dari produknya sendiri atau company-nya sendiri. Nah, itu tergantung dari besar kecilnya suatu company, cepat lambatnya suatu company. Biasanya semakin besar company-nya, semakin kompleks produknya, itu semakin banyak role-nya itu semakin fokus. Mungkin sebesar e-commerce misalnya, e-commerce itu mungkin yang megang check out aja itu bisa ada macam-macam tuh, karena problem yang dia hadapi itu lebih kompleks. Jadi UX-nya itu benar-benar fokus di UX-nya, sedangkan si UI-nya itu benar-benar fokus di sisi visualnya aja. Jadi kita nggak usah pusing ngerjain semuanya. Sedangkan kalau misalnya company-nya itu kecil, itu biasanya ada tuh, makanya adanya product designer. Nah di sana jadi kita lebih end-to-end lagi tuh, dari sisi UX kita pikirin, dari sisi UI kita pikirin juga, soalnya mereka tuh menuntut cepat dan juga produknya itu nggak terlalu kompleks gitu. Intinya semakin cepat kita kayak pengen ngejar rilisnya itu makin cepat, ya mungkin makin agile lagi tuh timnya. Sedangkan kalau yang ngejar rilisnya itu makin lama gitu atau makin kompleks, ya itu biasanya kita pikir matang-matang lagi. Akhirnya dipisah-pisah dan si struktur organisasi. Kalau karir path seorang product designer itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya individual contributor dan managerial. Individual contributor biasanya itu lebih terfokus pada hard skill-nya, hands on dan juga mendesainnya. Itu bener-bener dari path-nya sendiri itu dari product designer, terus dia naik ke senior product designer, dia bisa nge-handle 2 produk, bisa nge-handle beberapa junior. Setelah itu mungkin jadi principal designer, yang itu bisa megang beberapa senior product designer. Sedangkan kalau karir path yang kedua, itu dari sisi manajerial, menjadi design lead atau design manager, itu buat orang-orang yang lebih suka di soft skill-nya atau lebih bagus di soft skill-nya. Itu mungkin lebih membuat roadmap atau juga berkolaborasi dengan stakeholder lain dari tim bisnisnya kah atau tim operasionalnya, untuk membuat roadmap misalnya 2-3 tahun yang akan datang untuk si produknya itu. Nah itu lebih fokus mengurus orang-orangnya dan juga mengurus strateginya. Pertanyaan umum untuk ketika interview seorang product designer. Yang pertama itu pasti ditanya banget, kita gimana sih desain proses kamu gitu. Dari mulai awal sampai akhir, dari mulai kamu mencari idenya sampai itu sampai kayak gimana sih cara kamu ngevalidasi desain yang kamu buat gitu. Nah itu biasanya itu yang pertama, pasti desain proses. Yang kedua itu portofolionya. Mungkin kamu ada project yang bener-bener kamu banggakan atau yang bikin itu impact-nya besar, itu pasti ditanya. Cuman kalau misalnya kamu masih baru banget join atau baru banget belajar, nah itu biasanya kita sebutin aja tuh portofolio yang kita buat dan apa sih yang kita dapat dari portofolio tersebut dan gimana sih prosesnya sedetail mungkin. Terus yang ketiga itu gimana sih kamu kerja sama engineer atau sama tim produknya, itu enaknya kamu kayak gimana. Terus gimana sih cara kamu berkomunikasi dengan stakeholder tersebut menurut bayangan kamu. Nah itu sih biasanya, sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaannya, cuman itu 3 pertanyaan yang biasanya suka pada kelewat tuh ketika interview, suka bingung jadi. Suka duka, suka duka menjadi product designer mungkin dari sukanya dulu. Sukanya itu kita bisa banyak belajar dari sisi bisnisnya. Kalau kita dapat case unik misalnya, bisnis modelnya yang kita baru pelajari, nah itu kita kayak serasa belajar bisnis aja gitu di sana. Mungkin kita bisa bikin produk tuh udah bisa tuh. Terus juga kita bisa berempati sama user, interview. Kadang
selain buat produk, dapat insight-insight menarik tuh dari user-user gitu. Kayak waktu itu pernah ada interview ibu-ibu, dia punya pola ngatur keuangannya, jadi terinspirasi itu saya pas dari situ. Cuma mungkin dari dukanya sendiri seorang product designer, terkadang desain kita itu udah capek-capek bikin, mungkin dari A sampai Z prosesnya panjang, dan itu ternyata di low priority atau tidak sesuai sama bisnisnya atau dari sisi produknya. Itu mau nggak mau kita harus ikhlas lah disunsetin desain kita, nggak diimplement lah intinya. Itu sih dari sisi dukanya. Oke, metrik utama atau KPI dari seorang product designer yang paling utama itu intinya harus align dari stakeholder tadi, dari tim produk, tim bisnis, tim engineer, itu harus align dari desain yang kita buat atau produk yang kita buat. Itu yang KPI pertama. KPI yang kedua, dari seorang product designer, kita harus bisa mendeliver desain kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user atau yang user butuhkan, bukan yang user butuhkan gitu. Itu harus bisa kita deliver. Terus juga kita harus bisa dari sisi bisnisnya itu apa yang tim bisnis atau tim produk itu memiliki bisnis objektif, kita harus bisa tercapai itu dengan produk yang sudah kita buat tadi. Mungkin kita bisa bantu di bagian ideation-nya, atau mungkin kita bisa nge-shaping dari value dari produknya. Nah itu kita harus bisa tercapai itu produk design. Tips karirnya yang pertama, mungkin kalau awal-awal saran aku jangan terlalu fokus misalnya kayak mau di UX dulu atau di UI dulu. Teman-teman harus bisa ibaratnya jadi T-shape designer. Kalau jadi product designer, kalian harus coba semua dulu dari UX, dari UI, dari research. Baru habis itu fokusin tuh di mana. Misalnya saya tertarik di UI atau tertarik di UX. Fokusin di sana. Nah itu biasanya karirnya itu lebih cepat lagi tuh dibanding sama orang-orang yang skeptis, misalnya UX aja terus atau UI terus. T-shape designer itu bener-bener kepake banget tuh di produk. Mau itu gede, mau itu produknya kecil, kamu bisa lebih berempati lagi tuh sama tim kamu, entah itu UX, entah itu UI, entah itu tim. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe untuk konten bermanfaat selanjutnya. Dan jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, segera sign up di website Ekrut untuk mendapatkan peluang kerja di ribuan perusahaan. Gue Firzan, see ya!